Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Syahrul Mubarok dengan NIM 2106154 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Poin yang pertama yaitu teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, tapi kebanyakan dari matematika. Di sini penekanannya lebih pada pemecahan masalah. Mahasiswa bisa belajar terutama melalui contoh-contoh ilustrasi yang menunjukkan latar belakang dari suatu konsep dan hubungan dengan definisi dan teorema yang ada. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama, yaitu pertama, model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Khususnya penerapan rancangan dari teori bahasa dan automata merupakan bagian pertama. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari beberapa disiplin ilmu. Abdi biologi mempelajari neural network. Insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tool untuk mengembangkan hardware. Matematikawan bekerja mendasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk natural language. Kemudian poin yang kedua yaitu sejarah bahasa pemrograman dibuat. Karya perdana Samudra Inter-Junior Content Writer Decoding. Kita tahunya sebagai aplikasi atau program tercipta dari codingan seorang programmer yang menggunakan suatu bahasa pemrograman, seperti layaknya seorang filsuf yang bertanya tentang alam semesta. Pernah gak kalian berpikir, dari mana datangnya bahasa pemrograman? Bagi yang penasaran, kita pelajari. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antitar yang berasal dari Yunani kuno. Antitar adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Az-Zazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engineer diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Charles Babbage, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Baru 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya Henry Prevost, pembuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya, mengirim ke berbagai institusi dunia.
Kemudian poin yang ketiga yaitu barusan sekilas sejarahnya. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Untuk menghasilkan kualitas terjemahan yang baik, penerjemah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya, para penerjemah disyaratkan diantaranya tidak saja harus memiliki penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran, tapi menguasai atau paling tidak mengetahui dengan baik bidang, disiplin ilmu, atau masalah yang hendak diterjemahkan. Untuk menunjukkan arti penting dari ketiga syarat ini, hampir semua pakar menerjemahkan selalu memasukkan ketiga syarat tersebut ke dalam syarat lainnya. Syarat lain yang dirumuskannya. Misalnya, Anton M. Moliono mengajukan syarat utama yang harus dimiliki penerjemah meliputi A. Penguasaan bahasa sumber, kedua, penguasaan bahasa sasaran, ketiga, penguasaan bidang yang diterjemahkan, dan terakhir, meyakini penerjemahan bukanlah sekedar giat tetapi kegiatan yang berdasarkan teori penerjemahan. Rachayal Majhali, seorang pakar penerjemah yang mengajar di University of New South Wales, Australia, menyaratkan 5 perangkat intelektual yang harus dimiliki seorang penerjemah, yakni 1. Kemampuan yang baik dalam bahasa sumber, 2. Kemampuan yang baik dalam bahasa sasaran, 3. Pengetahuan mengenai pokok masalah yang diterjemahkan, 4. Penerapan pengetahuan yang dimiliki, dan terakhir keterampilan. Itulah penjelasan dari saya tentang yang pertama teori bahasa dan automata, kemudian sejarah bahasa pemrograman dibuat, dan yang terakhir karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Mungkin sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.